Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqudu al-wudu'a aidan zawalul akli. Wa yanqudul wudu'ah, dan membatalkan kepada wudu aidan juga zawalul akli, apa hilangnya akal. Ai at-tamyizi, maksudnya hilangnya tamyiz. Kalau hilang akal kan gila ya. Ini hilangnya tamyiz, hilangnya sifat yang bisa membedakan antara ini dan itu. Hilang akal binaumin, dengan sebab tidur. Lil khabari sahihi, karena berhadis sahih yang berbunyi man nama falyatawaddo, barang siapa tidur maka hendaklah dia berwudu. Artinya orang tidur itu wudunya batal, oleh karena itu harus wudu lagi. Dengan sebab tidur aghairihi, atau selain tidur. Penyebab hilangnya akal banyak, salah satunya tidur. Selain tidur, min jununin, berupa gila, au iumain, atau ayan, au nahwa sukrin, atau semisal mabuk. Tidur, gila, ayan, mabuk. Walau mumakkinan mak'adahu, walaupun dengan memantapkan tempat duduknya. Meskipun si gila, si ayan, si tidur itu dalam posisi duduk yang mantap, bukan si tidur, meskipun orang yang gila, yang ayan atau yang mabuk itu dalam posisi duduk yang mantap, tetap batal wudunya. Lil ijma'i, karena ada ijma' ulama, kesepakatan ulama. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adatahu, yang memantapkan akan tempat duduknya. Ai al-yaihi, maksudnya kedua pantatnya. Ada satu yang dikecualikan, yaitu tidurnya orang dalam posisi duduk yang mantap, cara duduknya yakni kedua pantatnya itu mantap minal ardi, dari bumi. Air makori, yang dimaksud bumi itu adalah tempat dia ada, tidak harus di bumi, di atas dipan, di atas karpet ya. Walau dabbatan sairatan, walaupun berupa hayawan yang berjalan, naik onta, naik kuda. Kalau cara duduknya mantap, kemudian tertidur, tak batal wudunya. Wa inistanadah, walaupun ia bersandar, nyandar, bersandar lima akan sesuatu, lauzalah, yang andai kata bergeser, apa ma, yang andai kata
bergeser apa amma anhu dari orang, saqata dia akan jatuh. Kalau orang tidur duduk dengan bersandar kepada sesuatu yang seandainya apa yang disandari itu bergeser, dia akan jatuh, tetap tak batal wudunya. Tak batal wudunya meskipun dia bersandar kepada sesuatu yang seandainya sesuatu itu bergeser, dia akan jatuh. Awih tabah, atau dia memeluk lutut, duduk dengan cara memeluk lutut. Memeluk lutut. Walaupun atau dia memeluk lutut, duduk dengan memeluk lutut. Walaisa, dan tidak ada baina ba'di maq'adatin, di antara sebagian pantatnya, wa maqarrihi, dan tempat duduknya, tajafin, renggang, dengan syarat tidak ada renggang antara pantatnya dan tempat duduknya. Tajafin, renggang. Lil amni min khuruji syai'in, karena aman ini tidak ada kekhawatiran, min khuruji syai'in, dari keluarnya sesuatu, hina izin, ketika itu. Ketika duduknya dengan cara seperti itu, tidak ada kekhawatiran ada sesuatu yang keluar dari dubur. Sesungguhnya yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu. Sedangkan tidur itu hanya indikasi bahwa ada sesuatu yang keluar. Wa kharaja bil qa'idi al mumakkini, dan keluar dengan orang yang duduk yang mantap cara duduknya. Keluar ghairuhu, siap selain qa'id mumakkin. Qa'id mumakkin artinya orang yang duduk dengan cara yang mantap. Sebaliknya adalah orang yang tak seperti itu. Kalau duduknya tidak seperti itu, maka wudunya batal. Karena ini ala qafahu, seperti orang yang tidur pada kuduknya, agentang. Tedung kacepreng akan agentang. Wa inistansara, meskipun dia ngempet sarong. Ya, kamu turun ke sarong, artinya sarong ngempet ke sampai ke dubur ini. Napa ngempet sarong nikah? Meskipun dia itu napanya mana mengangkat sarungnya sampai ke posisi dubur, wa alsaqa maq'adatan bimaqarrihi, dan menempelkan pantatnya dengan tempat duduknya. Pokoknya kalau tidurnya tidak cara duduk seperti agentang, batal wudunya. Wabil naumih, dan keluar dengan kata-kata naum, tidur, anu asu, apa ngantok, katondu, yang membatalkan itu tidur. Kalau tidak tidur seperti ngantuk, tidak. Wa awailu nas'atis sukri, dan awal-awal timbulnya rasa mabuk. Ki tak mabuk engku, ki masih permulaan mabuk. Itu tidak membatalkan wudu. Libaqa'i naw'in, karena tetapnya satu macam, minat tamyizi, dari tamyiz, ma'ahuma, bersama nu'as dan awaili nas'atis sukri. Karena masih ada semacam tamyiz ketika orang itu ngantuk, atau di awal-awal timbulnya rasa mabuk.
Min alamatin nu'asi, karena di antara tanda-tandanya ngantuk sama'u kalamil hadirina adalah mendengar kalamnya orang-orang yang ada di situ, kalamnya para hadirin. Apa tanda yang bisa membedakan antara natidung ben ngantuk? Mun ngantuk ini kan tandanya ngiding kacacana urang sama kalamil hadirina, mendengar cacanya orang. Wa illam yafhamhu, meskipun tak paham je kakalam nyamana katondu. Wala yang kudu wudu usakin, dan tidak batal apa wudunya orang yang lupa, orang yang ragu. Wala yang kudu wudu usakin, dan tidak batal apa wudunya orang yang ragu. Henama, apakah dia tidur, au nausa, atau dia ngantuk. Bagaimana kalau ada orang ragu, saya tadi itu tidur apa hanya sekedar ngantuk? Berarti ragu, tidak batal wudunya kalau masih ragu. Atau ragu, hal kana mumakkinan aula, apakah dia tadi itu duduk mantap atau tidak, kok batal wudunya. Wa yang kudu al wudu'a, dan membatalkan kepada wudu, masul wadihi wal khunsa, apa menyentuhnya orang yang jelas dan yang tak jelas. Wadih ini kan orang yang jelas, ke laki-lakiannya atau ke perempuannya wadih. Wal khunsa, dan banci, menyentuhnya orang, baik orang itu jelas kelaminnya atau tak jelas, yaitu banci. Menyentuh juz'an, akan sebagian, walau sahwan, walaupun karena lupa, au mukrohan, atau dipaksa. Menyentuh sebagian min kuburi adamiyin, dari kuburnya manusia wadihin, yang jelas kelaminnya. Farjin wadakarin, baik berupa farji, punya perempuan, wadakarin, dan punya laki-laki. Membasuh, menyentuh sebagian dari kuburnya manusia yang jelas kelaminnya, baik kubur itu farjinya perempuan maupun zakarnya laki-laki. Hatta kulfatihi al-muttasilati, sampai juga kulfahnya laki-laki yang masih bersambung. Kulfahnya ini apa, notopa gedeng, kulfahnya mana, dengan syarat masih asampung bolehpun ekera. Walau ba'dan minhuma, walaupun hanya sebagian, minhuma, dari keduanya farjin dan dakarin, sebagian kali saparuh. Mumfasilan, yang berpisah, kedua saya berpisah kedua, harus bersambungkan kulfa. In bakiyas mufuji, kalau masih tetap apa namanya, sanajan zakar kelakon apesa, sanajan farji itu sudah berpisah, tapi mungkin nyaman apapun, anyaman zakar, anyaman farji, maka kalau disentuh, yang menyentuh batal wudunya. Cengate mendengar zakar ketemu jodoh tak batal wudunya. Menyentuh sebagian dari kuburnya adami, auduburihi, jika auduburihi kuburi adamiyin, auduburi adamiyin,
menyentuh sebagian dari kuburnya Adamiyah berarti kelamin depan, au duburihi atau duburnya Adami berarti belakang. Wa huwa adapun dubur multaqal manfaz adalah tempat bertemunya jalan tembus. Jalan tembus ni kan bunyi situ Bondo ni kan jalan tembus. Multaqal manfazi adalah tempat bertemunya jalan tembus. Fala yang kudu batinu sofhatin, maka tidak membatalkan apa bagian dalamnya dubur. Buun sayani dan dua pelir, wa anatun dan bulu kemaluan, wa sa'run dan bulu-bulu. Bulu-bulu nabata fauqa zakarin yang tumbuh di atas zakar, au farjin atau di atas farj. Jadi nekuk pelir tak betal, menyentuh bulu kemaluan tak membatalkan. Bulu-bulu yang tumbuh di atas zakar, bulu-bulu yang dia ada di atas farji tidak batal. Itu membatalkan wudu. Minhu ay minan masih dari orang yang menyentuh. Neku endin tibi berarti menyentuh minal masih dari orang yang menyentuh. Au min ghairihi atau dari selain masih. Menyentuh punyanya sendiri dan menyentuh punya orang sama. Pada idh huwa abhasu, karena menyentuh punya orang justru lebih jelek. Menyentuh punyanya sendiri saja batal, apalagi menyentuh punyanya orang. Persoalannya disentuh dengan apa itu? Kalau dengan pakai kaki tak masalah itu. Dengan apa? Bijuz'in, dengan sebagian itu menyentuhnya. Min batinir rohati, dari bagian dalamnya roha. Rohan ni kan telapak tangan, dalam telapak tangan ni kan rohan. Wubutunil asabi'i, dan bagian dalamnya jari-jari. Jadi yang membatalkan itu kalau menyentuh pakai itu, mengkui tanang bagian dalam, baik rohanya sebentar maupun jari-jarinya bagian dalam. Bijuz'in min batinir rohati wa butunil asabi'i, dengan sebagian saja dari bagian dalamnya roha, wa butunil asabi'i, dan bagian dalamnya jari-jari. Begini kan ay al-munharifi ilaihima, artinya yang condong kepada batinir roha dan butunil asabi. Indan tibakir rohataini, ketika berkumpulnya dua roh. Nikah roha nggak nikah. Mau papolong kan nggak nikah. Ketika berkumpulnya ada dua roh, sikama yang sama-sama menyentuh, itulah yang membatalkan wudu kalau menyentuh. Ma'atahamudin ma'ayasiri tahamudin, dengan sedikit ditekan. Ya, kalau terlalu ditekan masuk ke kaki. Wala farqa baina kaunil yadil masati dzakari, wala farqa baina kaunil yadi masan dzakari au mamsusatan la, dan tidak ada perbedaan apakah tangan itu menyentuh zakar atau ditentukan kepada zakar. Tidak ada perbedaan apakah tangannya yang aktif nekuk zakar, ya kan, atau tangannya yang disentuh oleh zakar itu. Wala farqah, dan tidak ada perbedaan baina kaunil yati masatan lil zakari, antara apakah ada tangan itu yang menyentuh kepada zakar
au mamsusatan atau disentuh apa tangan lahu oleh zakar. Kabiron halai sudah besar. Kabiron halai sudah besar. Ayat al-adamiyul mamsusu, artinya anak Adam yang disentuh kuburuhu apa kuburnya, au duburuhu atau duburnya, au sagiran atau masih anak-anak. Orang yang disentuh duburnya atau kuburnya itu tidak ada perbedaan antara apakah dia sudah besar ataukah masih anak kecil. Kabiran halai besar. Mana fa'ilnya kabiran? Ayat al-adamiyyu adalah hari besar siapa manusia. Al-mamsusu yang disentuh kuburuhu apa kuburnya, au duburuhu atau duburnya, au sagiran atau masih kecil siapa adami. Tidak ada perbedaan antara manusia itu sudah besar atau masih anak-anak. Kalau kuburnya atau tubuhnya disentuh, maka yang menyentuh batal wudhunya. Walau ibna yaumin, walaupun anak berumur sehari. Walau ibna yaumin, walaupun masih umur sehari. Kiburu lahir esteku gara petan seneku. Walau ibna yaumin, sanajan anak sehari. Artinya anak umur sehari. Disirkis mil kuburi wad duburi alaihi, karena mengenaknya nama kubur dan dubur alaihi atas nak kanak gini. Karena kuburnya anak kene nyamana kubur dia, duburnya anak kanak kene nyamana dubur dia gitu. Walau liwaladihi, walaupun kepunyaan anaknya, walau mayyitan dan walaupun dia sudah mati. Membunuh zakar anak si budu lahir betal wudhu. Walau waladuhu walau mayyitan, walaupun dia itu anaknya dan walaupun ia sudah mati. Li baqa'il ismi wa syumulil hurmati, karena tetapnya nama dan mencakupnya keharaman. Namanya bakun, keharamannya tercakup oleh hukum-hukum haram. Wa yang kudu al-wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin. Wa yang kudu al-wudu'a, dan membatalkan kepada wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin, apa bertemunya dua kulitnya laki-laki. Artinya zakarin laki-laki, wadihin yang jelas kelaki-lakiannya, walau mamsuhan, walaupun dia mamsuh. Mamsuh nikah tidak zakara, tidak padlelah mamsuhnya mana. Pokoknya tandi napa-napa punya pun. Padlel tandi, zakar tandi, itu ini kan yang mana mamsuh. Wa mura'atin, dan perempuan. Ai unsa artinya perempuan, wajihatin yang jelas keperempuannya. Rajul nikah laki-laki, zakarin laki-laki. Imra'atin perempuan, unsa perempuan. Rajulin masih ditafsiri zakarin, imra'atin ditafsiri dengan unsa. Apa bedanya rajul dan zakar? Bedanya rajul nikah laki-laki sudah dewasa, sampai dikecukan imra'atin perempuan dewasa. Padahal tidak harus dewasa kan. Oleh karena itu ditafsiri dengan zakarin. Zakarin ini ke umum. Dewasa tak dewasa mun laki nyamana zakar. Sampai dikecukan dewasa tak dewasa mun unsa nikah perempuan. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, baik sudah dewasa maupun tidak, asal dia jelas kelaminnya.
Wa in kana ahaduhuma mukrahan aw mayyitan, meskipun ada siapa salah satunya itu dipaksa atau sudah mati. Paksaan tak berpengaruh. Bukan kutu nyeting karuah, mun tak nyeting bukan tembak, pakun fataludun. Meskipun salah satunya dipaksa atau sudah mati. Lakin la yantakidu wudu'ul mayyiti, akan tetapi tidak batal wudu'nya mayit. Tak usah wudu'i boleh mayit kebalikan. Aw jinniyan, atau atau walaupun dia adalah jin. Jin aroba manusia. Jin aroba manusia. Bertemunya napanya mana dua kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kabira ini yang sudah besar. Menikah pada kulit kabira ini seampun pada raja nazan asasul muttaqin. Atau mana kulit laki-laki pun orang bini seampun pada raja. Sebaksud raja apa nikah? Wal maradu bil kabiri. Adapun yang dimaksud dengan kabir, dengan orang yang besar, fidzakari, untuk laki-laki. Al-mustaha tabaan adalah orang yang sudah diingini secara tabiat, yakinan secara yakin, lidawati tiba'is salimati, bagi orang-orang yang punya sifat yang normal, walau sobiyan, walaupun itu anak kecil. Apa yang dimaksud laki-laki? Bagi yang dimaksud besar, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang dimaksud besar kalau untuk laki-laki adalah laki-laki yang sudah layak diinginkan bagi orang yang memiliki watak yang normal. Watak normal kan luar biasa. Baru lahir ini kata normalnya mana? Bagi orang yang memiliki watak atau biat yang normal, walaupun dia sudah di bawah umur. Jadi patokannya adalah orang itu sudah layak ikateroi menurut orang yang memiliki watak yang normal. Wafil unsa, atau adapun yang dimaksud dengan besar bagi orang perempuan, al-mustahatu taba'an, adalah orang yang layak diinginkan, yakinan secara yakin, lidis sadiqatis salimati, bagi orang yang punya tabiat yang normal, walau sobiyatan, walaupun dia anak kecil pada boy. Yang dimaksud perempuan yang sudah besar adalah perempuan yang sudah layak diinginkan ikateroi. Kenapa diinginkan ya? Mun bahasa Madura akan tepat si ekateroi disahwati menurut tabiat yang normal, walaupun dia masih anak kecil. Ajnabiyah ini yang sama-sama ajnabi. Jadi dua laki-laki dan perempuan itu, yang pertama sama-sama besar, yang kedua adalah ajnabi. Ajnabi ini kan maknanya mungkin orang asing ya, orang asing, orang ajnabi. Tapi yang dimaksud ajnabi di sini adalah wahuma, adapun ajnabiyah ini, adapun dua orang ajnabi maksudnya adalah kulluman, adalah setiap orang, tahillu yang halal, al-munakahatu, hubungan akad nikah, bainahuma, antara keduanya. Dua orang, laki-laki dan perempuan, yang boleh melaksanakan akad nikah berarti mereka ajnabi. Sisi siapa? Perempuan ajnabi ni kan. Siapa perempuan siapa adalah ajnabiyah ini. Kenapa ajnabiyah ini? Karena mereka bisa melangsungkan akad nikah bila haidin, tanpa penghalang. Yang membatalkan menyentuh laki-laki dan perempuan itu kalau tanpa haid, tanpa penghalang. Fala naqdu bilam simi wara'i haidin, maka tidak ada batal dengan menyentuh dari belakang penghalang, di belakang tabir.
halak naqdha bil lamsi min wara'i hailin, maka tidak ada batal dengan menyentuh dari belakang tabir. Wa in raqqah, meskipun tipis. Wa minhu, dan adalah termasuk hail, termasuk penghalang yang bisa menghalangi batalnya wudu, ma adalah sesuatu tajammada yang membeku, min gubarin, dari debu-debu, yumkinu fasduhu, yang mungkin apa memisahkannya, la min arokin, bukan dari asal keringat. Termasuk sesuatu yang bisa menjadi penghalang batalnya wudu adalah debu-debu yang sudah membeku tapi mungkin untuk dibuang, bukan yang berasal dari keringat. Wala farqa bainal lamisi wal malmus, tidak ada perbedaan antara lamis dan malmus. Lamis ini kasih nyentuh, malmus yang disentuh. Tidak ada perbedaan antara lamis dan malmus. Yang batal bukan hanya lamis yang menyentuh, tapi juga malmus yang disentuh. Listirokihima, karena bersama-samanya lamis dan malmus. Karena bersama-samanya lamis dan malmus, fi madinatil ladzi, di dalam indikasi kelezatan. Artinya saling sentuh laki-laki dan perempuan itu merupakan madinatul ladzi, indikator adanya rasa lezat. Tak tahu enggaknya apa nyaman apa dak nyeting ring bini. Kal mustarikaini fil jima'i, seperti dua orang yang bersama-sama di dalam jima, pada-pada kan ini. Kal mustarikaini fil jima'i, sama dengan dua orang yang berserikat bersama-sama di dalam lezatnya jima. Mak cering pada lezat arah pasal laki mak sekutu alako. Illa dhufran, kecuali kuku. Bacaannya dhufran bidhammin fasukunin, dengan dhamma, azatnya dibaca dhamma, afanya dibaca sukun, dhufran, kuku. Au dhammin aidan, atau didhammahkan juga, dhufurun. Dhufuran Quran, meni Quran dhufur. Bacaannya bisa dhufran, bisa dhufuran. Wa bi kasrin fasukunin, dan bisa dengan kasrah kemudian sukun, dhifran. Au kasrin aidan, atau kasrah juga, zifirin. Si bacaan macam-macam. Dhufrun, dhifrun, dhufurun, dhifirun, ya kan. Walau khamisatu, adapun bacaan yang kelima adalah ulfurun, tapi berdalema bacaannya. Berdalema dhufrun, dhifrun, dhufurun, dhifirun, ulfurun, maknanya pada kokoh. Kecuali kuku, au sya'ron, atau rambut, bulu-bulu, au sinan, atau gigi. Jadi menyeting gigi nata apa. Ia mentera nuku, tapi tera wudu nak dapat, tak tekuk gigi nak. Wa yulhaku, dan disamakan bihi dengan gigi, kullu almin, apa tiap-tiap tulang, zahara yang tampak. Torangan lengan umar padang itu tekuk, torangan tak petan. Inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar. Fala yang kudul wudu'ah, maka tidak membatalkan wudu. Lintifai ladzatil lamsi anha, karena tidak adanya ladzatnya menyentuh anha dari hal-hal tersebut. Nah, apa nyaman biar nekuk kokoh.
Nah, apa nyawa namun biar nekuk siki, tahun yang menekuk obu. Aujuz'an memfasiran atau bagian yang terpisah. Baru ketemu bentana ngaring gini dengan jalan. Tak betal juga, pun abisa. Wa inil tasakoh ba'du meskipun bersambung sesudah itu bihararatit dami dengan panasnya darah diwujubi faslihi karena wajibnya memisahkan tanah itu. Di annahu yajibu muwaratuhu fil ardi karena sesungguhnya wajib apa muwarat ni ke apendem juz'un memfasirun fil ardi di bumi. Kalau ada bagian manusia terpisah kan wajib ipendem ikupuruk. Wa yustaratu li sihhatis sholati dan disyaratkan bagi sahnya salat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui masuknya waktu secara yakin agar supaya salatnya orang itu sah. Harus tahu bahwa waktunya sudah masuk secara yakin. Harus yakin bahwa waktu sudah masuk. Artinya tak oleh ngawur, tak oleh ngawur. Paling ada 4 zuhur, tak oleh ngawur. Kudu yakin bahwa waktu zuhur sudah masuk. Bi'an alimahu dengan tahu siapa orang hu kepada zuhurul waktu, tahu bahwa waktu sudah masuk, tahu binafsihi dengan dirinya sendiri. Tahu ongku dengan melalui pengetahuannya sendiri bahwa waktu sudah masuk. Bagaimana cara bisa tahu sendiri bil musyahadati dengan melihat langsung. Melihat bahwa matahari sudah tergelincir condong ke timur berarti sudah masuk waktu zuhur. Itu namanya tahu sendiri secara langsung. Au bi ikhbari siqati atau dengan beritanya orang yang bisa dipercaya. Berita dari orang lain dan orang itu diketahui orang yang jujur dan bisa dipercaya. Tidak sembarang orang bisa dipercaya. An muayyanatin dengan melihat langsung. Au bisama'i mu'adzinin arifin suisahwin. Au bisama'i mu'adzinin atau dengan mendengar suara mu'adzin arifin yang tahu fi sahwin dalam keadaan cerah. Dengan cara mendengar suara mu'adzin yang arif dalam kondisi cerah. Muntah cerah jangan-jangan bunyi suara muadzin, suara angin atau apa. Harus muadzin yang arif nih kan, tidak sembarang muadzin. Au biru baitil ibrati atau dengan melihat kompas. Diarifin bihi bagi orang yang memang pengalaman bihi dengan baitil ibro. Bagi orang yang tahu dengan persoalan kompas. Jadi banyak cara bagi orang untuk mengetahui masuknya waktu. Yang pertama tahu sendiri. Yang kedua mendapatkan kabar dari orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga mendengar suaranya muadzin yang bisa dipercaya. Kemudian dengan melihat kompas. Dengan yakin awi ijtihadin atau berdasarkan ijtihad. Jadi secara garis besar ada 2. Pertama yakin. Yang kedua berdasarkan ijtihad. Ijtihad ini berdaya upaya berpikir keras untuk mengetahui apa waktu zuhur masuk apa belum. Biangkanah dengan ada
apa orang mustanidan adalah bersandar ila alamatin kepada suatu tanda, melakukan ijtihad dengan mengacu kepada suatu tanda. Bada tanda-tanda mundi amuni biasa nasub kasauti dikin mujarrabin seperti suaranya ayam yang sudah dilatih. Suaranya ayam yang sudah dilatih, sudah pengalaman. Biasanya munyi aro subuh, ini kan namanya mujarrabnya. Bakhiyatatin dan menjahit, wasinaatin dan suatu pekerjaan, wawirdin dan wirid. Kau biasanya munajai oleh sajari waktu asar masuk. Biasanya engkau alaku oleh sajari biasanya tuh. Biasanya kon wirid oleh subuh dia tuh. Ini kan yang mana ijtihad. Bi an yata'ammala fil khiyatati allati fa'ala, dengan berpikir tentang pekerjaan menjahit yang dia lakukan. Bi an yata'ammala, dengan merenung dan berpikir fil khiyatati tentang penjahitan allati fa'ala yang ia lakukan. Hal asra'a, apakah dia bercepat-cepat fiha di dalam khiyatah lebih cepat an adatihi dari kebiasaannya aula atau tidak. Bi an yata'ammala, dengan merenung berpikir fil khiyatah tentang kerja menjahit allati fa'alaha yang ia lakukan. Artinya memperhatikan pekerjaan yang menjahit yang sedang ia lakukan hari ini. Hal asra fiha an adatihi, apakah dia bercepat-cepat lebih dari kebiasaannya atau tidak. Kok acik satiarnya apakah kun pada bensi biasa ataukah lambat atau lebih cepat yang biasa. Mereka harus dipikirkan juga. Aw adzana addiku qabla adatihi aula, dan apakah beradzan ayam, artinya berbunyi, apakah berbunyi apa ayam qabla adatihi, sebelum kebiasaannya, aula atau tidak. Kalau yang akan dijadikan pedoman itu bunyinya ayam, tetap harus dinerangkan juga. Ayam ini berbunyi tidak seperti biasanya, apa tetap seperti biasanya, lebih cepat atau lebih lambat. Biangka sama alamatun, dengan ada sama di sana alamatun tanda. Biangka dengan ada sama di sana alamatun tanda, yu'rafu yang diketahui biha dengan alamat adzanuhul mu'tadu, apa bunyinya ayam yang biasa, wahakadha dan seterusnya. Biangkana sama alamatun, dengan ada di sana ada tanda, yu'rafu yang dapat diketahui dengan tanda itu, adzanuhul mu'tadu, apa bunyinya ayam yang biasa, wahakadha dan seterusnya. Wala yajuzu an yusalliya mustanidan lidzalika min ghairi ta'ammudin fihi. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyusalliya, salat siapa orang mustanidan lidzalika, hale bersandar kepada hal itu, min ghairi ta'ammudin, tamaranung fihi, terhadap itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yusalliya, orang melakukan salat mustanidan lidzalika, hanya mengacu kepada hal itu tanpa memikirkannya. Jadi biyakinin aw ijtihadin aw walabati dhannin. Jadi untuk mengetahui masuknya waktu, pertama dengan secara yakin, yang kedua berdasarkan daya upaya atau ijtihad seperti di atas,
au ghalabati dhannin, atau kuatnya dugaan. Saya punya dugaan kuat bahwa sekarang sudah masuk waktu duhur. Ghalabati dhannin ay ma'a dukhulil waqti batinan, dengan masuknya waktu secara batin, secara yang senyatanya. Bi an yasula dzalika dhannu, dengan diperoleh apa dugaan itu, an taqlidi mujtahidin, berdasarkan taklid kepada mujtahid. Kalau yang di atas kan ijtihad sendiri ya. Ini mengikuti orang lain yang berijtihad. Di atas ijtihadnya berdasarkan suaranya ayam, pekerjaan jahit, itu dasarnya. Sekarang orang tidak punya acuan seperti itu, lalu ikut orang lain namanya. Berdasarkan taklid kepada orang lain. Famaratibu ma'rifatil waqti salasatun. Famaratibu ma'rifatil waqti salasatun. Maka adapun tingkatan-tingkatan mengetahui waktu itu ada 3. Famaratibu ma'rifatil waqti salasatun. Maka adapun tingkatan-tingkatan mengetahui waktu itu ada 3. Pertama biyakinin, yang kedua ijtihadin, yang ketiga ghalabati dhannin. Ada beberapa tingkatan orang mengetahui waktu, imma dengan keyakinan sendiri, atau dengan ijtihad sendiri, atau dengan mengikuti ijtihadnya orang lain. Fa in shalla ma'asyakki, jikalau orang melakukan salat padahal masih ragu. Ragu waktu masuk apa tidak sudah sholat. Fa in shalla, jikalau sholat siapa orang ma'asyakki padahal ragu, fi duhulihi, tentang masuknya waktu. Wa in waqa'at as-shalatu fihi, meskipun terjadi apa sholat di dalam waktu, dhannan dukhulahu, halim menyangka akan masuknya waktu, walam takok, dan tidak terjadi apa sholat fihi di dalam waktu, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah apa sholatnya. Jikalau orang melakukan sholat padahal masih ragu tentang masuknya waktu sholat, meskipun nyatanya sholat terjadi di dalam waktunya, atau menduga masuk audhannan dukhulahu walam takok fihi, atau dengan menduga waktu sudah masuk dan nyatanya sholat tidak terjadi dalam waktunya, lam tasihha sholatuhu, tidak sah apa sholat. Ini ada 2 masalah. Pertama, orang melakukan sholat padahal dia masih ragu. Kalau masih ragu, sholatnya tidak sah, meskipun nyatanya ketika dia sholat, sholatnya masuk waktu. Jadi melakukan sholat zuhur secara ngawur, dia berada dalam kondisi ragu, ya sholat saja, tidak sah sholatnya, meskipun nyatanya sholatnya itu berada di dalam waktunya. Jika orang melakukan sholat punya dugaan kuat sudah masuk waktu, nyatanya tidak masuk waktu, tidak sah juga sholatnya. Ada 2 masalahnya. Ayat artinya kenapa diadami syarti, karena tidak adanya syarat. Syaratnya apa? Wa huwa, adapun syarat al-ma'rifatu adalah ma'rifat, mengetahui masuknya waktu. Wa yustaratu aidan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya langsung mengenai kasar gelap menyentuh kemaluan anak manusia. Tahu persentuhan dan jenis kak itu ukurannya kan gelap menabikan kan laki jenis laki nah bilik
mana bibadaka itu bade bini hanya dalam artian rekayasa asalnya laki-laki kemudian dari perempuan. Kenapa menjadikan membatalkan? Nanti banyak mungkin perubahan apa namanya jenis kelamin. Otabe menemukan harji itu asal lagi mungkin asal. Dakar cuma mungkin rekayasa menurut teknologi kedokteran sehingga berubah. Namun sekali misalnya pun apa bukan membatalkan gitu. Kelamin asli, laki asli, bini asli tentunya. Bini laki imitasi, bukan perempuan imitasi. Kan ada orang yang melakukan operasi kelamin mereka sesungguhnya tetap laki-laki, akun laki. Mengenai aurat saya kan dalam sholat. Ini tetap. Bakun. Matero. Masa boleh sembagus? Iyo tuh boleh kata anyar artis kan ternyata laki-laki. Kibakun yang dilihat itu adalah asli. Mun perkara nyeting apa haram apa tidak kan termasuk syahwat. Kalau bersyahwat menyentuh apa saja tidak boleh kan. Nang ada cengguring syahwat. Sekali lagi bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Tapi orang itu ada yang jelas, kelaki-lakiannya ada yang tak jelas. Perempuan ada yang jelas, keperempuannya ada yang tak jelas. Orang yang tak jelas kelaki-lakian dan keperempuannya oleh orang disebut banci. Yang dijadikan acuan apakah orang itu laki-laki atau perempuan adalah alat kelamin dalam. Kalau ada rahimnya berarti dia perempuan. Kalau tidak ada rahimnya tapi ada testisnya dia laki-laki. Operasi kelamin tidak bisa. Yang bisa itu adalah menegaskan yang tak tegas. Membuat laki-laki jadi perempuan, menjadikan perempuan laki-laki tak boleh. Tapi kalau hanya untuk menegaskan yang tak tegas, boleh. Ada orang punya alat kelamin dua. Ternyata di dalamnya ada rahimnya, berarti dia perempuan, dibuang darahnya. Kan menegaskan. Contoh itu boleh kan Okey. Yang laki itu sering gini. Dia tanah kuala pelet, namun sobung rol-soloran itu ada daerah rahim. Rahim pun tak ada sama kita. Mungkin ketika bini mungkin kenika. Tapi pakaian laki terus sama sih. Anu harji. Iya. Untuk harji maksudnya apa ya? Bendera untuk harji. Ini biasa. Kayak ini. Kayak ibu benar balangan ini kalau harji. Kini kan sedang tahu dokter kini ada laki apa begini. Acara ni. Oh, minggu mau beracara. Mun minggu tak makabin, akabin. Ayo kakak. Dalamnya kan itu ampun
Ini nampaknya jenis kelamin laki-laki, cuman tidak berfungsi kan itu. Pas persekutuan sama seorang perempuan, kenapa tetap? Meremah. Seorang laki-laki jenis kelaminnya kan itu tidak berfungsi. Poten. Kemudian bersentuhan seorang perempuan tetap. Lagi ongku tapi tak berfungsi. Itu pakun laki gini. Gila dia. Jangan dikira wala mamsuhan sana jangan tak ada karban belerang. Bapak ini mengawini anak ini karena itu sudah menjadi apakah ada para ulama atau Islam yang Tahun dari Quran ada. Waraba ibukum allati fi hujur. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibumu. Seterusnya waraba ibukum dan anak-anak tirimu. meskipun sahabat dana dukur ibu kandungnya tetap tak bisa Ada yang anak. Nyari alen bayimun. Ayo. Artinya Anda yutika obat itu sudah diberi nomor api. Dan ini ajnabi. Jadi kibani mahram ajnabi. Jadi mahram tadi bagaimana namanya cek pasan tuh. Karena kata paling tak mau Mahram. Bukan dikaruat. Mahram ada mahram bil nasab, mahram bil musahara, mahram bil rada. Okay. Mahram bil bil nasab kan berbeda dari Quran. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum akhwatukum dan seterusnya. Warabayyukum aula. Kira apa? Masalah memang kirim makan tadi itu apa atau bina dalam seorang siasa itu berkaitan dengan program tadi karena dia itu antara orang yang membutuhkan to oleh jadi tak menunjukkan arti bukan orang yang terlalu membutuhkan dari boleh itu aja saja ingin tolakkan tolong antara arus Mungkin kan jadi pertimbangan dia ini. Dari kondisi orang antara yang gemuk, yang sedang dan yang kurus jadi pertimbangan. Yang lebih tahu adalah yang bersangkutan dan ini tanya saya bahasa Indonesia Madura nggak bisa kalau umpama negara itu tidak punya matahari ya kan tadi menentukan dulu waktu sholat ada tiga istihadin walabatilon atau musyahadah itu bagaimana ya jangan di situ umpama jam tangan atau jam dinding pun nggak ada sebuah negara yang nggak ada matahari lalu bagaimana untuk menentukan dulu waktu sholat mengikuti negara terdekat yang kondisinya normal, mengikuti negara terdekat yang dalam kondisi normal.
Kemarin yang ditanyakan ada teman sedang ke Amerika itu, terbang ke Amerika selama 24 jam kan, tak tahu zuhur, tak tahu asar. Kalau itu perjalanannya normal, tapi tak tahu apakah sekarang zuhur apa asar. Masing-masing waktu kan ada tandanya ya kan. Kalau tergelincir matahari berarti masuk waktu zuhur. Kalau terbenam matahari berarti masuk maghrib. Kalau terbenam mega yang merah berarti masuk isya. Kalau terbit fajar berarti sudah subuh. Di mana saja dia berada, kecuali yang ada di kutub utara yang kondisinya tak normal. Maka yang dijadikan pedoman adalah negara terdekat yang kondisinya relatif normal. Seperti salat di atas pesawat kalau desa bagian makon kandui itu rumah tiba desa bagian tak usah apa aja saya Sholat dihormati waktu. Kenapa dihormati waktu? Orang yang di atas pesawat mau wudhu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu. Orang itu namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak memiliki dua tahur. Yang dimaksud dua tahur air dan debu. Maka sholatlah seadanya. Sholat saja tapi nanti diulang sholatnya. diulang tadi itu kenapa? Dikodok. Kodok kalau sudah turun dari pesawat sudah keluar waktunya. Mungkin pada waktu nak i'adahnya. Tapi ada sebagian jamaah haji dan umrah itu yang namanya mana atayamum ka korse. Ka korse kalau nuruk madhab Imam Abu Hanifah. Kalau madhab kita tayamum itu kan harus debu. So'idan tayyiban itu artinya debu. Menurut madhab Abu Hanifah, so'idan bukan hanya debu, tapi setiap apa yang ada di atas bumi. Ini termasuk korse gini kan. Jemaah haji Indonesia yang mayoritas madhabnya, tapi yang gini kawan dihormati waktu kan. Sholat seadanya tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi nanti sholat lagi. Termasuk pasien pusat pasang kateter termasuk juga. Mungkin ini kau wajib apa jeng biasa. Kan tidak ada alasan untuk tidak sholat. Wudhu bisa, bojang bisa sebisanya. Sekali kemana aku pesawat mereka balik kan kemana dia sudah tahu berapa berdiri kedua sudah gitu kemudian bisa. Bisa tapi nanti diulang. Tinggal kolek narik lagi sebenarnya ini sifat raja mana dikari bentuk. Menggan dan sekedar bentu sebenarnya tidak ada. Orang yang dianggap banci itu dia laki-laki atau dia perempuan. Mun bodo testisnya laki-laki, mun bodo rahim bini. Tanya kita dulu, cekku kalau alat kelamin dalamnya bodo rahim mana mantan. Kalau masih ragu dia laki-laki atau perempuan kita tak betul. Kalau masih ragu. Tak usah anatomi kan bisa ketahui kan alat mungkin kan bisa diketahui ada rahimnya apa enggak. Jual beli sekarang atau CCTV karena sangat dibutuhkan
Seharusnya darah tak dijual.